Kembali lagi bersama saya, Poppy Putri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B. Senang rasanya saya bisa hadir kembali untuk menemani para pendengar setia saya yang pastinya dengan topik yang bermanfaat. Kali ini saya akan melakukan podcast Nilai Dasar ASN Berakhlak dengan mengangkat tema adaptif. Sebagai aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Basarnas, sikap adaptif bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Petugas dituntut untuk sigap dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari komunikasi, kondisi medan yang sulit, hingga koordinasi dengan lintas instansi dalam proses pencarian dan pertolongan. Terutama bagi petugas komunikasi, kemampuan untuk beradaptasi sangat menentukan kelancaran arus informasi yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan operasi SAR. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama seorang petugas komunikasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B yang akan berbagi cerita, pengalaman, sekaligus pandangannya tentang bagaimana nilai adaptif ini benar-benar diterapkan dalam pekerjaannya. Langsung saja Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franky Apriyadi, itu bertugas di Kantor Sanapawai. Jadi saya sudah bertugas dari tahun 2019, alhamdulillah sampai saat ini masih bertugas di Kantor Sanapawai. Untuk jabatan asli saya sebagai pengelola layanan operasional pada bidang pengelolaan peralatan dan logistik, dan untuk dalam pelaksanaan siaganya saya bertugas juga sebagai petugas kom di Kantor Sanapawai ketika bersiaga. Demikian. Baik, langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa sih arti adaptif yang merupakan salah satu nilai dasar ASN berakhlak dalam pekerjaan Bapak sebagai petugas komunikasi? Jadi kalau menurut saya adaptif itu di dalam sebagai saya bertugas di tugas komunikasi. Jadi untuk di Basarnas itu banyak peralatan yang harus kami pelajari sebagai petugas komunikasi. Contoh alat-alat yang lebih modern, dan itu kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dari peralatan tersebut, dan juga kami juga harus menyesuaikan diri terkaitan peralatan tersebut dengan cara belajar dengan agar bisa menguasai peralatan tersebut. Berarti kalau dalam operasi SAR kan situasinya sering berubah-ubah. Ya. Bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak saat beradaptasi cepat agar komunikasi tetap berjalan? Jadi dalam pelaksanaan operasi SAR sebagai petugas komunikasi itu banyak halangan rintangan untuk komunikasi dengan tim, tapi yang pertama sekali yang dilakukan adalah komunikasi dengan pelapor. Itu biasanya ada kita harus biasa adaptif dengan cara bahasa mereka, dengan cara penyampaian mereka, dan kita harus adaptif dengan penerimaan yang mereka berikan kepada kita, dan juga terkait pengalaman kepada tim. Jadi untuk sebagai petugas komunikasi kita harus sering sering berkomunikasi dengan tim agar tidak terputus baik itu keberadaan tim dan informasi dari tim tersebut. Jadi untuk di Basarnas sendiri untuk komunikasi biasanya kami menggunakan itu ada Digilog, terus ada juga menggunakan radio Digilog, terus juga bisa menggunakan HP satelit. Jika untuk penggunaan HP satelit ini, jika untuk penggunaannya sinyal tidak ada, jadi kita menggunakan via iPhone melalui satelit. Jadi untuk tim biasanya itu menggunakan HP satelit, nanti melapor menggunakan telepon seluler yang ada di kita. Dan untuk perkembangan zaman sekarang, misalnya sinyal sudah ada, biasanya kami melakukan komunikasi dengan via WhatsApp untuk menyampaikan informasi terupdate dari tim yang di lapangan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, Ya. apa
kepada rekan ASN atau generasi muda yang ingin berkarir di Basarnas seperti sebelumnya? Jadi untuk pesan saya sebagai tugas yang duluan berkecimpung di dunia ASN ini, jadi pesan saya untuk rekan-rekan tetap semangat. Untuk yang sudah pernah berkecimpung, yang sedang dan kayak yang sudah berkecimpung pada saat ini walaupun masih baru, tetaplah sering belajar, berbagi terus ilmunya, karena semakin banyak kita tahu, semakin kita merasa semakin bodoh, karena ilmu itu banyak. Mungkin bagusnya itu kita harus sering banyak belajar terkait ilmu-ilmu yang terupdate. Seperti itu sih kalau menurut saya untuk rekan-rekan yang pengen berkecimpung dan masih baru di Basarnas ini, itu harus banyak belajar sih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Dari perbincangan bersama Bapak Febri tadi, kita semakin paham bahwa nilai dasar ASN adaptif bukan sekedar teori, melainkan sikap nyata yang harus terus kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sikap adaptif inilah yang membuat ASN mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.